Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kami di sini dari kelas mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Reza Kahar Aziz PhD dengan anggota. Dengan saya sendiri Sabas Imjina NIM 122130159. Saya Revalorasi dengan NIM 122131146. Saya Gusti Panatagama dengan NIM 122130160. Saya Abdan Dansa dengan NIM 122131148. Kami di sini dengan tugas yaitu visiting atau dokumentasi ke tempat telekomunikasi. Berikut adalah videonya. Ini kan atas namanya PT Radio Milenium Bandar Lampung. Itu perusahaan yang terdaftar di AHU dan juga Kemenkumham, Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Nah, kalau nama udaranya itu memang kita menggunakan Brilliant Radio. Ini adalah merupakan perusahaan akuisisi. Jadi sebelumnya memang sudah ada sejak tahun 2012 atau 2012 kalau tidak salah. Nah, ini kan ada dulu sebuah radio lain karena kolaps. Nah, itu terus diakuisisi sama kita sama Mustika gitu kan. Namanya tetap PT Radio Milenium Bandar Lampung. Kalau dulu namanya Sonora. Dulu Sonora Radio Berita kan masih ada sekarang Pak Sonora. Nah, itu Sonora Lampung dulu kan, Radio Relay. Jadi sekarang itu kita akuisisi jadi namanya Brilliant Radio. Kalau nama udara itu bebas, bisa berubah nama apa saja, yang penting PT-nya tetap satu. Jadi siarannya kita multi segmen. Ya, jadi kita bukan yang segmented untuk anak muda saja, tapi kita multi segmen. Ada program pop, program dangdut, dan program etnik daerah. Itu terjadwal nggak Pak setiap minggunya? Terjadwal, karena kita punya program reguler. Ada jadwalnya. Ada program reguler itu dari Senin sampai dengan Sabtu. Nanti Sabtu Minggu itu ada program mingguan. Cuman saja ya program. Kalau program terjadwal misalnya dari jam 6 sampai jam 7 program apa, jam 7 jam 10 nanti apa lagi, sudah ada terjadwal kalau jenis program. Kalau ruang siaran kita biasanya kalau broadcast itu ya sama lah, kita pakai komputer digitalnya kan, pakai komputer, semua lagu itu yang kita putar bentuknya sudah MP3, tapi kita pakai aplikasi namanya Jazzler, aplikasi siarannya. Kan aplikasi siaran itu ada banyak tuh, ada yang Megamix, bahkan zaman dulu tahun 2000-an itu masih pakai Winamp. Kalau di tempat kalian masih ada kan di laptopnya itu. Ya sama, kalau perangkat siar itu ya ada mixer, ada mic, itu yang utama. Terus kita pakai kompresor juga. Terus karena sekarang jumlah pendengar radio anak muda itu sekarang berkurang, jadi kita juga terdigitalisasi. Dan digitalisasinya kita live-nya pakai Facebook. Kalau TikTok masih belum kita gunakan untuk semua. Kalau perangkat pemancar, perangkat pemancarnya kita pakai rakitan produksi dari Italia. Tapi itu yang untuk exciternya itu yang menentukan gelombangnya. Jadi kita itu yang 96 FM itu yang ditentukan dari gelombangnya. Itu bentuknya exciter. Jadi exciter ini harus bersertifikasi dari Kominfo. Sekarang Komdigi ya. Komdigi. Nah, jadi yang harus bersertifikasi ini adalah yang exciter ini. Kalau pendorong itu mesin pemancar bawahnya itu yang digunakan bisa untuk menyampaikan gelombang frekuensi mediumnya itu kita produksi Indonesia. Jadi kalau suara penyiar itu kan dari ruang siaran itu masuk ke mixer. Dari mixer itu kita menggunakan program audio dimasukkan ke kompresor. Jadi dari kompresor ini ada kabel audio yang terhubung ke pemancar. Nah, ke pemancar ya. Nah, ke pemancar, dari pemancar itu masuklah ke exciter. Dari exciter itu jadi dia dipancar luaskan melalui pendorong. Kita nyebutnya blower. Dari blower itu nanti kita sampai ke antena, dari antena atas itu. Nah, antena atas itulah yang memancarkan gelombang frekuensi mediumnya itu, FM-nya itu di gelombang masing-masing radio. Ada yang 103,3, ada yang kalau di Brilliant itu 96,0. Secara perizinan untuk ibu kota ya, kita ini kan masuknya tipe B.
Jadi tipe B itu masuknya ke kabupaten dan kota. Nah, jadi kita tipe B itu kalau Bandar Lampung masuknya kota. Kita Bandar Lampung jadi tipe B diperbolehkan sampai dengan yang jangkauan siar 20 km secara perizinan. Ya, secara perizinan. Tapi bisa lebih dari itu, diperbolehkan lebih dari itu asal tidak mengganggu fase atau frekuensi yang lain. Ya, misalnya punya saya ini sampai Lampung Timur, yang penting tidak mengganggu gelombang radio yang di Lampung Timur. Gitu. Setiap radio itu satu PT satu radio. Ya, satu PT satu radio. Jadi beda PT beda saham. Oke. Jadi satu PT Radio Millennium Bandar Lampung ini satu namanya Brilian Radio. Terus kalau yang di Bas Radio itu yang sebelah sana sendiri itu namanya PT Radio Bintang Karya Suara. Jadi kita bernaung di bawah payung masing-masing. Perizinan Kemkumhamnya juga sendiri-sendiri. Nah ini kenapa banyak? Karena satu bos itu beliau itu punya banyak radio. Jadi kita bernaung dalam grup. Dari mana? Belajar siaran tuh kita kalau untuk rekrut penyiar itu kita ada tim trainernya dibawa ke Bandar Lampung. Dibawa kemana? Tulang Bawang. Iya. Tulang bawang daerah mana? Unit 2 Tulang Bawang. Oh, unit 2. Iya. Tapi nanti kalau tergantung radio masing-masing, kalau memang radio masing-masing itu ada SDM yang bisa jadi trainernya, nggak apa-apa. Misalnya di sini aku dari 5 orang gitu kan, aku trainer sendiri karena memang di sini kapasitas aku yang trainer. Kayak ini kan masih ada tuh anak-anak apa namanya UIN yang lain. Itu untuk itu namanya Femix-nya dia. Oh ini aplikasi. Itu nama aplikasi apa namanya untuk live Facebook. Mirip ini ya OBS ya? Ya pokoknya yang dipakai untuk TV video. Iya, OBS. Nah kalau tadi kan tanya tuh kalau siaran tuh dari mana ya? Dari sini, dari mic, terus komputernya yang sebelah sana itu. Yang ini. Itu yang dipakai untuk musiknya, pengambilan musiknya dari komputer kita ke mixer pasti kan. Nah dari mixer ini dari kabel-kabel ini tuh ke belakang tuh langsung ke pemancar. Jadi yang mendengar kelihatan mas berapa orang gitu? Enggak, kalau ini bisa kelihatan dong yang nonton Facebook. Kalau radionya? Kalau radionya tidak, karena kita kan tidak ada sistem rating. Yang ada sistem rating, penghitungan rating itu TV. Maka dari itu jumlah daripada pendengar itu hanya tergantung dengan survei Nielsen. Nielsen itu adalah survei yang dilakukan oleh orang Amerika terhadap jumlah pendengar radio. Untuk nasionalnya Indonesia gitu kan secara nasional. Sekarang jumlah pendengar radio itu sudah menurun dari 21% tahun 2024, tahun 2025 jadi 18%. Nah yang seperti yang bilang tadi memang jumlahnya menurun untuk anak Gen Z dan milenial. Nah jumlah pendengar itu ya itu tadi kayak ibu tadi yang masih bisa bertahan. Ini yang eksiternya yang harus bersertifikasi standarisasi daripada Kementerian Komunikasi dan juga Digital Teknologi. Ini provinsi Indonesia. Nah ini namanya pendorongnya, blowernya. Ada eksiter, terus disambungkan nih sama pendorong ini nih, masuk ke bawah sini. Nih, ke sini dianya. Nah dari pendorong ini dia disampaikan melalui arus kabel antena ini sampai ke pemancar. Menjelang waktu azan sholat isya untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, maka dari itu kerabat silahkan tetap bergabung bersama dengan kami di 96 FM Brilian Radio Kota Bandar Lampung. Kami akan terjadi dengan nasyid islami dan juga lagu-lagu islami yang akan kami hadirkan untuk anda semuanya. Bersama dengan 96 FM Brilian Radio kita jelang waktu sholat isya untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.